aku ya. Aku baru nyampe. Pesawat yang tadi aku tumpangi delay. Oh ya, Asih aku turut berduka cita ya. Makasih, Mas. Iya, sama-sama Asih. Asih, jangan sedih-sedih lagi dong. Bapak kamu kan juga pasti di sana sudah tenang. Asih, udah jangan sedih lagi ya. Biar kamu gak sendirian lagi, aku janji aku bakal nikahin kamu. Maaf, Mas. Bapak titip pesan. Aku harus menikah dengan Mas Dani. Mas Dani, ini Mas Rio. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Saya terima nikahnya Asih Kurnia binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Asih, setelah pernikahan ini, aku janji akan selalu jagain kamu. Mas, jadi ini bener rumah kamu? Udah enggak, ini bukan rumah aku lagi, tapi ini rumah kita. Pa? Vita, Oh, dia siapa, Pa? ini Asih, istri papa. Apa? Istri Papa? Pak, Vita ini anak Papa. Harusnya Papa bilang dulu dong sama Vita. Fit, kamu kok ngomong kayak gitu sih? Aduh, Pak. Mana istri Papa itu seumuran sama Vita? Udah. Kamu salam dulu ya. Enggak, Pak. Vita nggak mau punya ibu tiri. Vita! Maafin Vita ya sih. Vita! Pak, pokoknya Vita tetap nggak suka sama cara Papa. Apa-apaan sih kamu, Fit? Papa tuh tega banget ya. Papa nikah aja Vita nggak dikasih tahu, Pak. Vita, kamu ini nggak ngerti kondisinya. Harusnya Papa yang ngerti kondisi Vita. Udah ya, Pak ya. Pokoknya Vita nggak setuju, titik. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Ini semua karena aku. Sekarang Vita marah sama kamu. Bukan. Ini bukan soal kamu. Udah nggak usah dipikirin ya. Kamu pasti capek banget. Sekarang istirahat aja, ya. Fit. Kenapa lu? Muka lu kok sepet gitu? Makan dulu. Enggak deh, makasih. Gue tuh lagi kesel banget sama bokap gue. Dia tuh nikah lagi, tapi nggak bilang sama gue. Serius? Bokap lo nikah lagi? Dia nggak izin sama lo? Itu dia, Lin. Makanya, parah kan? Dan lo tau nggak? Lebih parahnya lagi, istrinya itu seumuran sama gue. Lo bayangin aja. Oh my god. Gila, itu cewek pasti mau harta bokap lo doang, gue yakin. Lagian ya, logikanya,
cewek muda nih kayak kita, masa mau pacaran sama yang tua-tua kayak gitu? Apalagi sampai nikah. Fit, sumpah, lo harus berbuat sesuatu. Lo gak mau kan harta bokap lo habis sama dia? Gue bakal bikin istri bokap gue gak betah tinggal di rumah. Lihat aja nanti. Bibi! Vita, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Mulai ngatur-ngatur. Mentang-mentang udah jadi ibu rumah tangga. Bukan maksud ibu kayak gitu, Vita. Tapi kamu teriak-teriak. Ibu khawatir kamu kenapa-napa. Ada apa sebenarnya, Vita? Kepo banget sih lo. Orang gue manggilnya Bibi, bukan lo. Oh, atau lo merasa kalau diri lo tuh babu? Ya nggak apa-apa sih. Emang lo itu sama babu mukanya udah sama. Astagfirullahaladzim. Mana Bibi? Bibi lagi di toilet. Makanya ibu yang kesini. Pede banget sih lo. Manggil diri lo apa tadi? Ibu? Denger ya, sampai kapanpun gue gak sudi manggil lo ibu. Nih, lihat. Baju pesta gue tuh kusut. Gimana sih Bibi? Kerjanya gak becus banget. Ya udah, kalau gitu biar ibu aja yang setrika ya. Ya udah nih, tuh. Setrika yang rapi, jangan lupa pakai pewangi. Aduh, Nyonya, sini biar saya aja yang gosok pakaiannya. Nggak usah, Bi, nggak apa-apa kok. Nyonya di sini tuh kan tuan rumah, jadi saya yang harus bekerja. Sini Nyonya, sini. Sini. Gue kan nyuruh lo, kenapa kasih ke Bibi? Bibi, kasih baju ini ke dia. Tapi Non, Bibi mau melawan saya. udah biar saya aja ya. Udah, Bibi ngurus yang lain aja, nggak apa-apa. Kak yang bener, nggak pakai lama, ngerti? Astagfirullahaladzim. Non Vita kok bisa kasar kayak gitu sih? Tega banget sama Nyonya. Nyonya yang sabar ya sama sikap Non Vita. Iya, Bi, nggak apa-apa kok. Ya udah, saya ke belakang dulu ya. Fit, ini baju kamu? Nah, gini dong. Kalau gini kan rapi. Memangnya kamu mau kemana ya? Ini kan sudah malam. Mulai deh, mulai. Tanya-tanya terus. Lo tuh gak perlu tahu ya gue mau kemana. Udah sana. Lo mending keluar aja deh, keluar. Gue udah telat. Sana. Tunggu. Ada yang gue lupa. Nih. Lapin sepatu gue. Karena sepatu gue ini berdebu. Tuh. Gue tuh harus tampil perfect. Buruan. Fit, kamu bener ya, sepatu kamu udah berdebu sekali ya. Mungkin udah lama ya nggak dipakai. Tapi kamu tenang aja, kamu itu udah cantik. Jadi walaupun sepatu kamu berdebu, nggak akan mengurangi kecantikan kamu. Ya udah, ibu bersihin ya. Tapi kamu bener juga sih, Fit. Kalau ini berdebu kayak gini kan kurang bagus ya jadinya. Yaudah deh. Udah sana. Sekarang lo pergi. Pergi, gue udah telat. Buruan. Nyonya? Bi, nggak usah manggil Nyonya. Panggil nama aja. Nama saya Asih. Tapi kan Nyonya ini udah jadi istrinya Pak Danu. Saya nggak enak kalau manggil nama aja. Ntar Pak Danu bilang saya nggak sopan lagi.
Nya, sih, Bu Asih, kenapa sih Bu Asih nurut aja sama Non Vita sampai disuruh ngelap sepatunya segala? Gini loh Bi, saya itu cuman berniat membantu. Selama saya masih bisa bantu, kenapa enggak, ya kan? Lagian kalau menurut saya mungkin Vita itu masih marah sama papanya atas pernikahan kami. Karena kan papanya baru aja ngasih tauin Vita. Tapi itu kan udah keterlaluan, Bu. Kalau sampai ngelap sepatu begitu, kalau perlu, Ibu marahin kalau dia salah. Itu nggak perlu. Saya yakin batu yang keras itu akan rapuh jika terus-menerus ditempa oleh hujan yang sangat lembut. Ibu sangat luar biasa. Biasa aja kok, Bu. Saya ke belakang dulu ya, Bu. Kamu habis lembur ya, Mas? Iya, ada kerjaan tadi di kantor. Kamu kok belum tidur? Aku nungguin Vita, Mas. Dia belum pulang. Aku jadi khawatir, Mas. Tadi itu sebenarnya Vita bilang dia mau ke pesta abis maghrib. Tapi sampai sekarang juga belum pulang. Aku takut dia kenapa-napa, Mas. Anak itu, kelakuannya nggak pernah berubah dari dulu. Loh, kok pada belum tidur sih? Vita, dari mana aja sih kamu? Emangnya istri papa ini ngomong apa aja? Pasti ngomong macem-macem kan? Kamu jangan alihin pertanyaan papa. Kamu jawab dulu. Dari mana aja kamu? Kenapa malam begini baru pulang? Ini semua pasti gara-gara pacar papa kan? Lo ngomong apa aja ke papa? Vita, jaga omongan kamu. Dia itu ibu kamu sekarang. Papa nggak usah peduli lagi deh sama Vita. Tuh, urus aja istri baru papa. Nanti dia papa tuh sama sekali nggak ada peduli sama Vita. Buktinya apa? Papa nikah lagi nggak bilang sama Vita. Mas, cukup, Mas. Cukup, Mas. Lo mau ngapain kesini? Lo ngomong apa ke papa tadi? Lo ngomong macem-macem kan? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Lo itu udah ngerebut papa. Lo jangan ngerebut kebahagiaan gue dong. Fit, nggak kayak gitu, Fit. Saya cuma khawatir, takut terjadi apa-apa sama kamu. Bener apa kata papa. Gak baik seorang perempuan pulang malam-malam. Lo jangan sekali-sekali nasehatin gue terus, ngerti nggak? Mending sekarang lo keluar. Keluar! Vita dengerin dulu, Vita. Kalau memang kehadiran saya di sini membuat kamu marah, membuat kamu kesal, ayo kita ngomong aja sama papa kamu sekarang. Sekarang lo keluar. Keluar dari sini. Keluar! Keluar! Vita. Mas, Kenapa? apa nggak sebaiknya kita ajak Vita untuk sholat juga? Palingan dia juga masih tidur. Iya Mas, cuman sebaiknya kita harus membiasakan diri untuk mengajarkan Vita juga selalu sholat, Mas. Ya udah, aku bangunin Vita dulu ya. Fit, Vita bangun, Fit. Vita. Apaan sih? Kamu orang tidur aja. Fit, kita sholat subuh sama-sama yuk. Hah, nggak usah sok suci dia lo. Vita, kamu ini apa-apaan sih? Orang disuruh sholat kok malah marah-marah? Vita ngantuk. Vita! Vita! Udah Mas, cukup Mas. Mungkin Vita memang lagi lelah.
Ya udah kita sholat subuh yuk. Mas, ini tehnya. Kasih ya. Mas, sepertinya kita nggak bisa deh mas keadaannya seperti ini terus. Aku nggak ingin kalau Vita terus-terusan marah dengan keberadaan aku di sini. Dan kalau seperti ini terus mas, kita harus cari jalan keluarnya. Dan mungkin lebih baik aku nggak tinggal lagi di sini mas. Maksud kamu karena sikap Vita itu kamu mau minta cerai dari aku? Astagfirullahaladzim mas, bukan seperti itu maksud aku. Tapi maksud aku kita nggak mungkin keadaannya seperti ini terus. Nggak mungkin kalau Vita tinggal di rumah ini terus-terusan marah dengan keadaan kita mas. Oh, kalau keberadaan gue cuma ganggu lo sama papa, mending sekarang gue yang pergi dari sini. Vita tunggu. Lepasin! Vita, apa-apaan sih kamu ini Vita? Papa nggak habis pikir sama kamu. Kenapa kok sikap kamu jadi kayak gini? Vita, kamu itu anak papa. Dan dia ini istri papa. Sekarang dia juga jadi ibu kamu. Kamu harus terima itu ya. Vita, gimana ini mas? Pet, sabar ya. Gimana gue bisa sabar? Selama masih ada tuh cewek yang aku ngaku ibu gue. Gue nggak bisa diginiin. Gue nggak tahan. Ya lo cari cara dong, Fit. Lo bikin supaya ya bokap lo ceraiin si istrinya itu cepet-cepet. Tenang aja, gue udah pikirin itu. Emang lo udah ada rencananya? Lo lihat aja nanti. Jangan panggil gue Vita kalau gue nggak bisa nyingkirin tuh cewek sialan dari kehidupan gue. Kamu udah pulang? Pasti capek ya? Saya udah buatin makanan kesukaan kamu. Kita makan sama-sama yuk. Caper banget sih lo. Asih, mending sekarang lo tuh ambil tas sama sepatu gue, terus bawa ke kamar. Ngerti? Udah buruan. Sorry, sengaja. Ya Allah. Ampunilah Vita ya Allah. Vita, nih saya buatin makanan kesukaan kamu. Nggak mau. Gue itu nggak suka masakan orang kampung kayak lo. Tapi paling nggak dicoba aja dulu ya. Makan apaan ini? Bisa-bisanya ya, papa nikahin lo. Masak aja nggak becus. Kenapa? Apa yang salah? Kenapa? Ada masalah apa? Nih, sekarang lo cobain. Lo cobain nih. Buruan, cobain. Yang lo tahu rasanya. Terus banget sih lo masak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nyonya nggak kenapa-napa kan? Enggak, udah Bi, nggak apa-apa. Kenapa sih Non Vita sekarang jadi kasar kayak gitu? Seharusnya ibu lebih tegas sama Non Vita. Udah Bi, saya nggak apa-apa kok. Udah pantas kok Vita marah, mungkin dia masih kesel karena papanya nggak ngasih tauin kalau kita udah nikah. Nggak apa-apa Bi, udah. Ya udah kita sini, bersihin biar ya. saya rapiin. Biar saya aja Nyonya. Nggak apa-apa Bi, udah.
Gimana, Pit? Jadi transaksi kita? Jadi dong, honornya udah gue siapin. Sesuai yang gue pinta kan? Tenang aja, masalah duit tuh gampang. Yang penting kerja lo yang becus, ngerti? Pokoknya kamu tenang aja. Gue bikin dia kapok. Ini honor buat lo. Ini yang gue suka. Lo cari di rumah gue cewek yang berjilbab. Cewek ini. Cewek yang berjilbab lebar dan masih muda. Pokoknya beres. Kamu tenang aja. Bagus. Dan satu lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu, ngerti? Kagak bakal ada yang tahu. Oke? Ada apa ini? Salah saya apa? Kami dibayar lakukan ini. Dibayar? Maksudnya apa? Dibayar sama siapa? Kamu nggak perlu tahu. Sekarang kamu ikut kami. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo kami. Bawa dia. Ayo ikut. Ayo. Ayo. Jangan banyak. Ayo. 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 Woi. Maju. Ikutin jawaban lu. Hah? Ayo. Jangan. Rasain pukul gua. Mas, makasih banyak ya Mas udah bantuin saya. Makasih banyak. Asih, kamu gak kenapa-napa kan? Alhamdulillah Mas, aku gak kenapa-napa. Mas Rio kok bisa ada di sini? Asih, kalau aku mau jujur sama kamu ya. Sebenarnya selama ini aku tuh ngikutin kamu. Aku nggak bisa move on dari kamu. Dan aku kesini karena aku mau nikahin kamu lagi. Mas, sebelumnya aku terima kasih karena Mas hari ini sudah bantuin aku. Tapi Mas, sekarang Mas juga tahu status aku sudah menjadi istri orang. Aku nggak mungkin bisa sama Mas Rio lagi. Tapi Asih, kamu dengerin. Mas, aku permisi. Assalamualaikum. Asih, Astagfirullahaladzim, Mas. Maaf, kita bukan muhrim. Asih maafin aku ya. Aku nggak maksud seperti itu. Aku cuma mau nganterin kamu pulang supaya aku mau pastiin kamu tetap aman aja. Yuk. Kamu udah pulang? Kok Asi masih adem ayam aja sih? Gak becus banget sih kerjaannya mereka. Vita, kamu kenapa? Asi, lo denger ya? Sekarang papa ini udah bangkrut. Maksudnya apa, Vita? Papa itu udah jatuh miskin. Jadi lo jangan harap ya dapat seperak pun harta dari papa, ngerti? Astagfirullahaladzim. Vita, kamu denger ya? Saya ini menikahi papa kamu karena saya benar-benar mencintai dia. Apapun keadaannya, insya Allah saya akan selalu menemani papa kamu. Munafik banget sih jadi orang. Kayaknya gue emang gak bisa main-main lagi. Harus lebih serius.
sih lo? Ini Pit, kalau cuma cewek itu kecil Pit. Tahu-tahu ada cowok yang nolong dia Pit. Cowok? Iya, badan gue hancur. Ajar sama dia, teman-teman gue juga. Emangnya cowok itu kayak gimana? Nih, bentar ya, gue nunjukin fotonya ya. Kayaknya foto ini bisa gue manfaatin. Perhiasan ini yang bisa bikin Asih keluar dari sini. Asih, kali ini pasti papa bakal ngusir lo. Rasain lo Asih. Bibi, bikin kaget aja sih Bi. Non Vita lagi ngapain di kamar bapak sama ibu? Udah deh, Bibi jangan banyak tanya. Udah, pergi. Pah. Vita, kamu ngapain? Pah, Vita punya berita penting, Pah. Dan Papa harus tahu ini. Berita apa? Kan bisa kita omongin di rumah nanti. Ini berita penting, Pah. Dan gak bisa diomongin di rumah. Apa sih maksud kamu? Nih, lihat, Pah. Papa lihat ini. Ternyata Asih udah punya cowok lain. Gak mungkin Asih melakukan itu. Pah, Papa kan nggak tahu Asih yang sebenarnya kayak apa. Lihat aja nanti. Tinggal nunggu waktu sampai Asih diusir dari rumah ini. Oh ya, Pah. Tadi Vita lihat kamar Mama kebuka, Pah. Makanya Vita masuk kamarnya Mama. Terus Vita kaget, Pah. Waktu lihat lemari Mama itu udah berantakan, Pah. Dan perhiasan Mama hilang. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin selama ini gak pernah ada yang hilang di rumah itu. Nah, makanya itu, Pak. Selama ini ke rumah aman-aman aja. Tapi semenjak ada Asih, rumah itu jadi gak aman, Pak. Perhiasan Mama hilang. Kamu jangan sembarangan nuduh gitu ah. Biar gimana pun Asih itu jadi ibu kamu sekarang. Vita itu gak salah nuduh. Tapi emang bener kenyataannya. Pokoknya Papa gak percaya. Papa gak percaya kalau Asih melakukan itu. Kalau Papa gak percaya, mending sekarang kita geledah. Biar Papa percaya seperti apa itu Asih sebenarnya. Udah, ayo, Pak. Pak, ikut kita, Pak. Mas, kamu udah pulang kantor, aku buatin kopi ya. Lo mau kemana? Lo di sini aja. Ada apa ini Vita? Kamu ngapain, Vita? Pah, ini bukti kalau wanita yang Papa sayangin ini nggak sebaik yang Papa kira. Dia itu mencuri perhiasan Mama, Pah. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas. Demi Allah, aku bukan pencuri. Ah, mana ada sih maling aku? Pak, pokoknya Vita nggak mau tahu, Papa usir dia sekarang juga. Cukup Vita. Dan lo, nggak usah deh bawa nama Allah. Lo tuh munafik banget sih. Lo pergi dari sini.
Satu lagi, Pak. Ini foto yang tadi kita tunjukin ke Papa. Nih, lo lihat. Ini selingkuhan lo kan? Apa benar itu, Asih? Mas, itu nggak benar, Mas. Kamu bicara yang jujur sama saya. Mas, aku memang ketemu dengan Mas Rio. Tapi itu karena dia membantu aku. Aku hampir aja dicelakai oleh preman-preman, Mas. Ngaku deh lo! Munafik banget aja cewek! Pak, diam kamu. Asih. Mas, sekarang pilihannya ada di kamu, Mas. Kamu mau percaya aku atau kamu mau percaya sama Vita? Memang mungkin keberadaan aku di rumah ini sudah tidak diharapkan lagi. Aku akan pergi dari rumah ini, Mas. Tapi Mas, satu hal, kepergianku dari rumah ini bukan berarti aku mengaku salah. Assalamualaikum, Mas. Aku pamit. Ya Allah, tega-teganya itu si anak. Padahal dia sangat beruntung loh punya ibu tiri sesolehah itu. Iya kan, Bu? Nah, nih makanya ibu-ibu nih ya, mumpung yang datang di semuanya ibu-ibu, saya juga mau cerita nih ya. Pada zaman Rasulullah ada seseorang datang kepada baginda Rasul. Dia itu bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Birru ummakum, berbaktilah kamu kepada ibumu." Terus orang itu tanya lagi, "Ya Rasul, sumaman, kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab lagi, "Birru ummakum, berbaktilah kamu kepada ibumu." Berarti udah berapa kali tuh ibu? Udah 2. Kemudian nih orang nanya lagi, "Ya Rasul, kepada siapa lagi saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab lagi, "Birru ummakum, ibumu." Berarti 3 kali tuh Rasulullah nyebutin ibu. Setelah Rasulullah nyebutin ibu 3 kali, kemudian orang ini tanya lagi, "Sumaman?" Rasulullah baru menjawab, "Summa abakum, setelah ibumu baru kamu berbakti kepada ayahmu." Umi, Kenapa Neng? kalau sama ibu tiri gimana? Ibu tiri kan jahat. Neng, itu jahat mah dalam lagu doang. Tapi dalam dunia nyata, dengerin ya, ada juga ibu tiri itu yang baik banget, yang soleha banget, sayang banget sama anak tirinya, udah kayak sama anak kandungnya sendiri. Seperti kisah yang berikut ini. Sekarang juga lo pergi dari sini. Buruan! Buruan! Galak banget sih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Buruan! Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah pada orang-orang bahwa hamba bukanlah pencuri. Pak, Asih kangen sama Bapak. Asih nggak tahu Pak harus kemana lagi. Asih sekarang sendirian. Asih. Mas Rio, Asih, kamu kenapa sih? aku nggak apa-apa kok Mas. Udah deh, kamu tuh paling gak pintar bohong. Sebenarnya kamu lagi ada masalah. Aku baru aja difitnah Mas. Sama suami dan anakku. Aku difitnah.
sebagai pencuri. Terus suami kamu percaya gitu kamu yang melakukannya? Hah? Dasar orang kaya itu ya. Mentang-mentang kamu miskin, mereka memperlakukan kamu begitu aja gitu. Mendingan sekarang kamu cerain suami kamu, aku janji aku bakal nikahin kamu. Maaf Mas, aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kuatkanlah hamba ya Allah. Kuatkan hamba atas segala cobaan ini ya Allah. Hamba tahu ya Allah, Engkau tidak pernah memberikan cobaan melebihi dari kesanggupan hamba-Mu ya Allah. Apabila Mas Danu adalah jodohku, kembalikanlah Mas Danu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Hamba hanya ingin dapat melewati segala cobaan ini ya Allah. Bukakanlah hati Vita ya Allah. Buatlah agar Vita bisa menganggap hamba ini sebagai ibunya ya Allah. Pagi, Pak. Pagi. Loh, Papa kok bengong gitu sih? Pah, Papa itu harus tetap semangat walaupun gak ada Asih. Ya, paling nggak kan sekarang kita tahu kalau Asih itu nggak sebaik yang Pak kira. Ya kan? Ya udah deh, kalau gitu Vita berangkat dulu ya, Pak. Ya, Papa. Maaf Pak, ini kopinya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, karena ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Ada apa, Bi? Sebenarnya Bu Asih itu bukan pencuri Pak. Saya lihat siapa pelakunya dengan mata kepala saya sendiri. Maksud Bibi? Sebenarnya Perhiasan ini yang bisa bikin Asih keluar dari sini. Ya Allah, saya udah buat kesalahan besar sama Asih. gimana ya Pak? Maaf, seharusnya lain kali Bapak itu lebih percaya sama Bu Asih. Iya, Bibi benar. Sebenarnya saya udah lama kenal sama Asih. Dan saya tahu dia itu perempuan baik. Jadi saya nggak percaya kalau dia bisa sampai mencuri. Saya juga bingung Pak, kenapa Non Vita itu benci banget sama Bu Asih dan selalu aja jahatin Bu Asih. Padahal Bu Asih itu sedikit pun nggak pernah jahat sama Non Vita. Ya itulah Bi, saya juga jadi nggak habis pikir. Mungkin selama ini saya sudah salah mendidik dia. Makanya kelakuannya jadi bisa seperti itu. Pak, saya harap Bu Asih bisa balik lagi ke rumah ini. Pasti Bi, pasti. Sekarang juga saya akan jemput dia. Maafin Mas Asih. Mas sudah nggak percaya sama kamu. Padahal Mas sudah kenal kamu lama, tapi Mas masih bisa kemakan sama fitnahnya Vita. Bibi juga udah cerita semuanya. Dia lihat sendiri kalau waktu itu Vita sendiri yang ngambil perhiasan mamanya. Dia ambil perhiasan itu terus ditaruh di lemari kamu. Vita, Mas. Kenapa Vita ngelakuin itu? Entahlah. Maafin Vita juga ya. Iya, Mas. Aku selalu berdoa kok agar Vita itu dibukakan hatinya. Terima kasih ya.
Sama-sama, Mas. Nih, aku buatin kopi buat kamu. Makasih ya, Bu. Pak, wanita kampung ini ada di sini lagi? Memangnya kenapa? Pak, dia itu yang udah mencuri perhiasan Mama. Nanti kalau ada apa-apa atau ada uang yang hilang gimana? Papa sudah tahu kalau bukan ibu kamu pelakunya. Dan Papa juga sudah tahu kalau kamu yang memfitnah ibu kamu. Kata siapa? Oh, jadi Papa lebih percaya sama dia daripada Vita? Iya, Papa lebih percaya ibu kamu daripada kamu. Papa tega. Gara-gara perempuan kampung ini, Papa jadi berubah. Papa gak peduli lagi sama Vita. Jaga omongan kamu, Vita. Biar gimana pun juga, dia adalah ibu kamu. Pak, sampai kapanpun, Vita gak mau anggap dia sebagai ibu. Terserah kamu mau ngomong apa saja. Tapi kenyataannya, dia adalah istri Papa. Dan tidak ada yang bisa berubah. Pasti lo kan yang udah ngadu usaha gue buat nyingkirin wanita itu, ya kan? Ngaku! Lo kan yang ngadu ke Papa. Maaf, Non. Ampun. Vita, apa-apaan ini? Keterlaluan! Mas, sabar, Mas. Apa, Pak? Apa mau nampar Vita? Nampar, Pak, nampar! Mas istighfar, Mas. Vita, kamu kenapa, Vita? Kamu udah merusak! Pak, Vita gak tinggal diam, Pak. Sampai wanita ini keluar dari sini. Astagfirullahaladzim. Bibi nggak apa-apa, Bi? Enggak, Bu. Udah, Mas. Udah. Resek banget sih tuh cewek. Gue gak boleh kalah. Gue gak rela diginiin. Halo Vita sayang, gimana kabar kamu? Oma! Kenapa kamu kok nangis? Vita dikasarin Oma sama mama baru. Lagian kapan papa kamu tuh kawin lagi? Nah itu dia Oma yang mau Vita ceritain. Papa gak bilang kalau mau nikah lagi. Pas istrinya di rumah, Vita dikasarin. Ya udah, kalau gitu nanti Oma ke rumah kamu. Biar nanti Oma tegur papa kamu. Kamu nanti tunggu Oma aja di rumah. Ya sayang. Oma cepet ke rumah ya. Oma juga kangen banget sama kamu. Iya, ya Oma. Ini rumah apa kuburan sih, sepi banget. Danu! Danu! Kemana sih? Kangen banget. Oma, Vita stres banget Oma di sini. Vita nggak mau diginiin terus. Emangnya kamu diapain sama ibu tiri kamu? Sekarang mana dia? Oh, Ibu? Ibu kok nggak bilang-bilang sih kalau mau datang? Kalau bilang kan Danu bisa jemput. Oh, ini istri kamu yang baru. Kamu diterima sebagai istri sama Danu. Bukannya berarti kamu juga bisa saya terima sebagai menantu saya. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Dulu kamu juga nikah kan diam-diam. Ibu nggak sepenuhnya merestui hubungan kamu. Apalagi ini baru jadi istri, udah berani bikin sedih cucu saya. Ibu mau minum, saya buatin ya, Bu? Lah, nggak usah pura-pura baik sekarang. Danu, istri kamu ini jangan sekalipun menyebut ibu. Dia ini nggak pantas jadi ibunya Vita. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu. Mungkin Ibu tersinggung karena kami tidak memberitahukan pernikahan kami sebelumnya. Tapi itu dikarenakan... Udahlah, itu semua kan cuma karena harta, iya kan? Astagfirullahaladzim, enggak Bu, Ibu salah paham. Tidak seperti itu. Udah cukup deh. Capek.
Oma istirahat tuh. Sabar sayang ya. Bu, ini aku buatin susu buat ibu. Diminum ya, Bu? Siapa yang suruh kamu bawain susu buat saya? Hah? Kamu pikir saya tertarik punya menantu kayak kamu? Tapi Bu, aku cuman ingin... Ingin apa? Ingin harta kan? Jangan mentang-mentang kamu jadi istri anak saya. Terus kamu berhak mendapatkan hartanya. Maaf, Bu. Tapi aku nggak sama sekali seperti itu. Aku mencintai Mas Danu, Bu. Heh, kamu pikir saya nggak punya otak? Perempuan muda nikahin duda kaya. Apalagi kalau bukan hartanya yang diincar. Demi Allah, Bu. Aku mencintai Mas Danu. Aku tuh nggak percaya sama sekali sama kamu. Tapi ingat, kalau kamu sampai nyakitin Vita, sampai Vita menjadi sedih, awas kamu. Vita, sepertinya rok kamu terlalu pendek ya. Kamu ganti aja ya sama yang lebih panjang. Lo jangan ngatur-ngatur gue ya. Mau gue pakai rok pendekan kek, mau pakai daster kek, ya terserah gue lah. Lo tuh nggak berhak ngatur-ngatur gue. Vita, tapi kan kamu sekarang mau ke kampus. Kalau kamu pakai rok sependek itu gak enak. Nanti semua cowok-cowok bisa ngeliatin kamu. Ya bagus dong. Jadi gue itu jadi pusat perhatian. Sekarang ini bukan saatnya siapa yang lebih menjadi pusat perhatian. Tapi kita sebagai wanita, kita wajib untuk selalu menutup aurat kita. Lo nggak berhak ngatur-ngatur gue. Lo tuh bukan siapa-siapa. Ada apa sih ini kok pada ribut-ribut gini? Oma, ini lo Oma. Masa si Asih nyoba ngatur-ngatur Vita sih Oma? Padahal kan Prof Vita cantik kan Oma? Kamu tuh jangan mentang-mentang jadi istrinya si Danu. Terus kamu mau ngatur-ngatur Vita cucu saya? Terserah dong cucu saya mau pakai apa kek? Ih, keselin deh. Iya Bu, maafkan saya ya Bu. Ya udah, sekarang kamu jangan ngeladenin ibu tiri kamu ini. Iya Oma. Mas, sini aku pasangin. No. Kenapa kok pagi-pagi gini mukanya udah kusut? Nggak apa-apa kok Mas. Jangan bohong kamu, kelihatan dari muka kamu itu. Kalau cemberut gitu jadi jelek mukanya. Sebenarnya gini Mas, akhir-akhir ini tuh aku melihat Vita pakaiannya tuh kurang pantas Mas, terlalu terbuka. Aku cuma takut kalau misalnya Vita tuh digangguin sama cowok-cowok kurang ajar di luar sana Mas. Iya, kamu betul sih. Tapi masalahnya kalau aku yang ngomong sama Vita, mungkin dia akan marah. Karena kamu tahu sendiri, aku di sini cuma sebagai ibu tiri. Apa nggak baiknya kamu aja ya Mas yang ngomong? Ya udah, ntar kalau aku ketemu sama Vita, biar Mas yang ngomong sama dia. Ya. Kasih loh Mas. Ngadu apa kamu sama Danu? Wah, begini caranya ngambil hatinya Danu. Bukan Bu, bukan begitu. Bukan begitu gimana sih? Udah jelas-jelas kamu ngadu tadi. Kamu pikir saya nggak dengar? Bu, aku mohon Bu, sekali aja Ibu jangan berpikiran negatif terhadap saya Bu. Saya ini cuman ingin menyayangi Vita seperti anak sendiri Bu. Saya hanya berusaha untuk menjadi ibu yang baik untuk Vita Bu. Saya nggak percaya sama kamu. Danu, kamu bisa lihat kan kelicikannya istri kamu. Nanti bisa-bisa dia morotin semua harta kamu. Astagfirullahaladzim. Sudah, kamu gak usah sedih ya.
Pa, Vita berangkat dulu ya. Hehehe. Pakai baju apa yang kayak gini kamu? Hah? Kurang bahan apa? Sana ganti baju dulu, pakai yang lebih tertutup. Aduh, Pa, Vita kan udah telat. Salah kamu sendiri. Kenapa tadi pakai baju kayak gini? Danu, kamu kok masalah baju aja pakai diributin segala. Namanya juga anak zaman sekarang, ya wajar lah dia pakai baju kayak gitu. Daripada telat. Duh ibu mestinya nggak ngebelain Vita dong. Dia itu emang salah. Nanti kalau di luar sana cowok-cowok pada ngelecehin dia gimana? Kamu kok malah doain anak kayak gitu? Bapak macam apa sih kamu? Siapa yang ngedoain ibu? Saya hanya khawatir. Dia itu udah gede ibu. Mestinya udah pakai jilbab. Nggak buka-bukaan gini bajunya. Atau Vita, kamu ambil jaket ya. Kamu bawa jaketnya, takutnya nanti kamu kedinginan. Lo jangan ikut campur ya. Ini semua gara-gara lo. Mama kamu itu benar. Mestinya kamu gak ngelawan dong kalau dikasih tahu yang benar. Danu, kamu kenapa sih selalu aja ngebelain dia? Nggak pernah sekarang ada perhatian sama si Vita. Hei Asik, kamu tuh nggak usah ya ngurus-ngurusi Danu, Vita segala. Kamu tuh nggak usah so nasehatin, nggak usah so ngatur. Kemana anak itu? Vita, aduh, udah malam begini. Mas, itu bukannya Vita ya, Mas? Astagfirullahaladzim, anak itu benar-benar keterlaluan. Kelakuannya masih aja seperti itu. Oh, lama banget ya nggak ketemu ya. Terakhir SMA nggak sih? Iya benar pas SMA. Dulu sih sekarang udah sombong sama kita. Gue kan sibuk kuliah. Lo gimana sekarang? Hebat dong, sama juga gue juga sih. Ya Allah Vita, kamu malah di sini nongkrong bareng cowok-cowok. Enggak kok Om, kita nggak ngapa-ngapain. Ya kan bro? Ya kan? Bukan masalah nggak ngapa-ngapain, tapi kalian itu tetap aja bukan muhrim. Lihat itu baju kamu, kayak begitu, bikin dosa aja. Ayo kita pulang sekarang. Nggak, Vita nggak mau. Ayo kamu pulang sekarang. Atau kamu nggak usah pulang sekalian. Kok gitu sih, Pak? Kamu itu tanggung jawab Papa. Dosa kamu tuh ya dosa Papa juga. Ayo kita pulang sekarang. Vita, bener kata papa kamu. Sekarang kita pulang yuk. Yuk. Pasti Papa marah-marah kayak gini gara-gara lo kan? Pak, jangan buat Vita malu deh, Pak. Ayo kita pulang. Nggak mau, Vita nggak mau. Lepasin, Pak. Vita nggak mau. Vita, udah Vita. Permisi ya. Iya. Udah. Gimana lo kamu kayak gitu? Lepasin, Pak, lepasin. Vita nggak mau pulang, Pak, lepasin. Lepasin. Vita benci sama Papa. Vita benci. Vita. Papa itu udah gak sayang lagi sama Vita. Papa berubah. Yang Papa dengar sekarang itu cuma Asi terus. Vita, kalau Papa nggak marahin kamu akan menjadi-jadi. Dan Papa nggak mau kamu kayak gitu. Lepasin, Pak. Lepasin. Udah, Mas. Jangan kasar, Mas. Jangan kasar, Mas. Sekali-sekali kita harus tegas sama dia. Ayo masuk. Astaga, kenapa sih si Vita pakai ditarik-tarik begini? Kamu tuh apa-apaan sih Danu? Oma. Ibu jangan selalu ngebelain dia. Ini juga semua karena kelakuan dia. Dia makin keterlaluan sekarang ini. Oma. Sekarang Vita cuma punya Oma. Papa udah gak sayang lagi sama Vita, Oma. Istri kamu tuh memang penghasut. Gara-gara dia kamu jadi tega marahin anak kamu terus. Tidak ada yang menghasut saya, Ibu. Ini semua karena kesalahan dia. Karena kelakuan dia. Udah. Saya nggak mau dengar lagi. Mulai sekarang jangan ada yang marahin Vita lagi.
Vita, Papa mau bicara sama kamu. Apa lagi sih, Pak? Jadi selama ini kamu kan yang ngadu yang enggak selama ini. Waduh, gimana? Kamu nggak usah pura-pura bohong lagi. Pura-pura nggak tahu. Nenek itu jadi benci banget sama Asih. Tahu nggak? Seolah-olah Asih itu udah buat kesalahan yang besar banget. Pak, Asih itu emang salah. Dia nikah sama papa aja itu udah salah. Dia biang kesalahan, Pak. Astagfirullah, Vita. Kamu ini kerasukan apa sih? Papa yang kerasukan apa? Papa itu udah gak peduli lagi sama Vita. Kerjaannya cuma marah mulu sama Vita. Papa itu marahin kamu karena kamu memang salah. Kamu nggak usah selalu merasa benar dong. Kalau gitu, sekarang Papa pilih. Apa pilih Vita atau Asih? Vita tahu jawabannya, Pak. Vita pergi dari sini, Pak. Vita muak. Vita! Vita, kamu kenapa sayang? Vita? Danu, pasti kamu marahin dia lagi. Saya marahin Vita itu karena untuk kebaikan dia juga, Bu. Untuk kebaikan apa? Itu dia sampai nangis gitu. Kamu tuh gimana sih? Kalau anak aja dimarahin, istri aja dimanja tiap hari. Ibu, saya tuh nggak manjain siapa-siapa, Bu. Kalau saya baik sama Asih, karena Asih juga selalu bersikap baik. Wah, dia itu kan cuma pura-pura baik. Padahal dia itu ngincer harta kamu. Astagfirullah, Ibu. Asih itu tidak tahu keadaan ekonomi saya waktu menikah, Bu. Dan itu cuma pura-pura aja deh. Kamunya aja yang polos. Jadi kamu tuh gampang ditipu. Bu, saya capek banget, Bu. Jadi kayaknya saya istirahat dulu aja, Bu ya. Ibu masih ngomong kok udah ditinggal sih, nggak sopan banget sih. Dano! Hah? Aduh, udah pagi gini Vita kok belum pulang juga. Kemana ya anak itu? Vita, Bu, kamu, anak kamu tuh belum pulang sampai sekarang. Hah, Bapak macam apa kamu? palingan dia di tempat temennya, Ibu. Ibu nggak usah terlalu cemas kayak gitulah. Ini kan gara-gara kamu marahin tuh semalam. Kalau dia nggak balik gimana? Nggak mungkin dia nggak balik, Bu. Dia pasti balik. Emangnya mau kemana dia kalau nggak balik ke rumah? Ya udah, Bu. Saya pergi kantor dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Kamu mau sekalian pergi sama Mas? Mas duluan aja ya, biar nanti aku sendiri aja, Mas. Udah, pergi dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Asih, cucu saya tuh nggak pulang dari semalam. Ini semua gara-gara kamu. Camkan itu ya. Iya, Bu. Aku pasti nanti akan cari sampai ketemu. Apa? Nanti kamu akan cari? Sekarang juga kamu pergi. Cepat kamu cari. Jangan pernah pulang ke rumah ini kalau kamu nggak bawa Vita. Ayo cepat cari. Iya, Bu. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Mas. Ya. Pak, ini pernah melihat perempuan ini? Nggak tahu, Bu. Ya udah. Makasih ya.
Ada apa, Pak? Anu Pak, sebenarnya Non Vita sama Nyonya Asih belum pulang sampai sekarang Pak. Asih juga belum pulang? Tadi disuruh Nyonya Widuri untuk mencari Non Vita. Masya Allah, Ibu. Ya sudah, kalau begitu saya mau cari Vita sama Asih dulu. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Aduh, kok Olin nggak diangkat sih teleponnya? Dia kemana sih? Kalau nggak ada dia, aku mau kabur kemana nih? Neng, mau kemana nih? Mau pulang bang? Emang anterin yuk? Iya nih. Nggak usah bang, makasih. Lah, kok nolak? Ayo Neng, nggak apa-apa. Pakai mobil kok ngantrinnya, aman. Aman, pakai mobil nih ngantrin. Apaan sih bang? Ayo. Lepasin, lepasin. Apaan sih? Lepasin! 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 Masuk. Lepasin! Ya Allah, Vita. Kenapa kok handphonenya nggak diangkat sih? Pasti dia masih marah soal yang kemarin. Astagfirullah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah. Saya harus cari kemana lagi, Vita? Lepasin! Lepasin! Turunin gue! Turunin gue! Bisa diem nggak? Diem! Turun! Woi, minggir lah! Lu sih, Asih! Maaf Pak. Asih! Tolongin gue, Asih! Asih! Astagfirullahaladzim ya Allah. Mantap rasanya. Aman. Kopi lagi. Mana lu, ha? Masuk! Bandel ya, gua udah bilang, lu kabur, gua habis. Ya Allah, di mana Vita ya Allah? Bantulah saya ya Allah. Diam! Dan, bantuin gua. Asih! Tolongin gue, Asih! Asih, tolongin gue, Asih! Vita! Diam, ayo. Asih, tolongin gue, Asih! Asih! Tolong! Asih! Kita ikut gue! Cepet! Hei, woi! Jangan! Ayo Fit, terus lari Fit. Kita harus sembunyi Fit. Sini. Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak kenapa-napa kan? Mereka gak ngapa-ngapain kamu kan? Lo kenapa sih nolongin gue? Padahal kan gue udah jahat banget sama lo. Vita, kamu
Kamu denger, aku ini tuh sayang sama kamu. Aku tuh selalu pengen deket sama kamu. Aku istrinya Mas Danu, itu artinya aku ibu kamu juga. Dan pastinya kamu akan aman sama aku. Kamu gak perlu takut. Kamu sekarang aku akan jagain. Kalau perlu pakai nyawaku sendiri. Maafin gue. Gue selama ini udah jahat banget sama lo. Gue semena-mena banget sama lo. Tapi kenapa lo masih baik banget sama gue? Udah gak apa-apa. Udah. Mana mereka ya? Vita, kamu jangan bersuara. Shh. Mana larinya tuh orang? Kamu stop, jangan nangis. Kamu tenangin diri, kita akan selamat, aku janji, oke? Vita, sekarang aku akan lari untuk ngalihin mereka. Kamu ambil kesempatan itu untuk telepon papa dan telepon polisi. Kamu harus selamat, oke? Jangan Asih, bahaya. Lebih bahaya lagi, udah biarin aja. Kalau misalnya kita stay di sini nggak bisa. Mana larinya sih tuh orang? Asih. Hei, berhenti lo! Ayo cepet. Ayo. Vita, Papa. di mana kamu sayang? Papa khawatir sekali sama kamu. Maafin Vita, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu di mana sayang? Papa jemput kamu sekarang. Vita sekarang nggak tahu di mana, Pak. Astagfirullah, Vita. Coba kamu lihat sekeliling kamu. Ada tanda apa yang bisa kamu lihat? Vita di Jalan Cempaka, Pak. Di Jalan Cempaka. Papa harus cepat ke sini, Pak. Asli dalam bahaya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, Papa dekat, nggak jauh lagi. Ya sudah, kamu telepon polisi sekarang ya. Aduh. Mau lari kemana lu? Lari kemana lu? Hah? Percuma lu kabur juga nggak bakalan bisa gue bikin lolos lagi lu. Hah? Mana perempuan tadi? Ha? Kenapa lu cuma sendiri? Mana lu? Ternyata lu di situ ya? Mau kemana? Sini dulu. Diam. Diam. Lepasin. Mau kemana? Lepasin atau aku bakal teriak. Silakan aja teriak. Percuma nggak ada yang dengar suara lu. Dengar. Lu udah nggak berdaya sekarang. Bentar lagi gua dapat duit banyak. Karena lu gua mau tuker sama duit. Ayo. Lepasin. Ayo. Lepasin. Ayo cepet. Kurin lo. Ya Allah. Gue harus cari bantuan. Asli butuh bantuan. Kemana? Papa! Vita! 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 Kamu nggak apa-apa, nak? Kamu nggak apa-apa, sayang? Maafin Vita, Pak. Sudah. Lupain, nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Kamu nggak apa-apa. Sayang. Semua orang pasti buat kesalahan, sayang. Yang penting kamu udah sadar sekarang. Itu salah, Pak. Padahal Asih udah baik banget sama Vita. Itulah Vita, itulah. Nggak semua ibu tiri itu jahat, sayang. Nggak semua ibu tiri itu jahat.
Vita nyesel, Pak. Vita nyesel. Malah sekarang Asih yang nolongin Vita, Pak. Di mana dia sekarang? Di mana Asih, sayang? Asih pingsan di sana, Pak. Kita harus tolongin Asih sekarang juga, Pak. Ayo, Pak. Gue yakin cewek tajir itu bakal nyelamatin dia, Den. Pasti. Mau nggak mau dia bakal tebus. Kita bakal punya duit. Oke? Yes! Pak. Nah, gue bilang apa? Asih! Asih! Akhirnya datang juga kan? Terus gimana? Dengan uang tebusan? Iya. Udah disiapin? Gimana? Hah? Berapa yang kalian minta? Oh, nggak banyak. Gue cuma minta 10 juta. Ada kan lu? Hah? Ada kan? Iya kan? Sini polisi. Penyakit deh. Penyakit. Kamu deh. Woi, berhenti! Ya Allah, Asih. Asih! Bangun, Asih. Asih! Bangun. Dok, bawa masuk Asih. Asih, bangun sayang. Maafin aku, Asih. 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 Ya udah kita bawa Asih ke rumah sakit sayang. Ayo, Pak. Kita bawa ke rumah sakit. Pak, Vita udah jahat banget sama Asih, Pak. Tapi kenapa Asih tolongin Vita? Papa udah kenal lama banget sama Asih. Seperti itulah memang dia orangnya. Vita baru sadar kalau Asih itu bener-bener sayang dan baik banget sama Vita, Pak. Syukurlah Fit kalau kamu sudah tahu bahwa Asih itu benar-benar sayang sama kamu. Kamu gak usah nangis ya. Kita doa saja agar Asih baik-baik aja. Dok, bagaimana kondisi Asih, Dok? Kondisi pasien saat ini sangat lemah sekali. Kondisi pasien membutuhkan donor darah golongan AB. Mohon maaf, stok darah tersebut di rumah sakit kami sedang kosong. Pak, gimana ini, Pak? Di antara kita nggak ada yang punya golongan darah AB. Secepatnya pasien membutuhkan donor darah. Tolong, Dok. Saya ingin menyelamatkan Asih, Dok. Saya nggak pengen kehilangan Asih. Saya ingin menyumbangkan darah saya untuk Asih, Dok. Tapi golongan darah saya O, Dok. Apa benar golongan darah Anda O? Ya betul dok. Golongan darah dia O negatif. Mari. Permisi. Bagaimana kamu? Pak, darah Vita nggak akan bisa ngebales kejahatan Vita sama Asih, Pak. Vita bener-bener menyesal, Pak. Bagaimana kalau Asih nggak selamat, Pak? Insya Allah Asih akan selamat Vita. Kita berdoa saja sama Allah supaya Allah memberikan yang terbaik untuk Asih. Ya, Pak. Ini Asih, istri Papa. Istri Papa? Jangan panggil gue Vita kalau gue nggak bisa nyingkirin tuh cewek sialan dari kehidupan gue. Makan apaan ini? Bisa-bisanya ya, Papa nikahin lo. Masak aja nggak becus. Vita nggak tinggal diam, Pak. Sampai wanita ini keluar dari sini. Kayaknya gue emang nggak bisa main-main lagi. Harus lebih serius. Ini bukti kalau wanita yang Papa sayangin ini nggak sebaik yang Papa kira. Lo jangan ngatur-ngatur gue ya. Mau gue pakai rok kependekan kek, mau pakai daster kek, ya terserah gue lah. Denger ya, sampai kapanpun gue nggak sudi manggil lo ibu. Dok, gimana dok kondisinya? Alhamdulillah kondisi pasien sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Tapi keadaannya masih lemah.
Boleh kami melihatnya ke dalam, Dok? Silakan, tapi biarkan dia istirahat dahulu ya. Ya, saya permisi. Terima kasih, Dok. Ya. Asih. Maafin aku, Asih. Kamu jangan pergi, Asih. Kamu harus kuat. Fit, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak disakitin sama penjahat itu kan? Mas, Vita gak apa-apa kan? Sudah ya sih, kamu istirahat aja dulu. Kamu masih sakit. Kepala kamu masih pusing. Sedikit aja kok, Mas. Vita, kamu kenapa? Kamu gak disakitin kan sama penjahat-penjahat itu? Maafin aku, Asih. Maafin aku. Aku udah salah. Fit, kamu tuh gak pernah salah. Dan aku juga gak akan pernah marah sama kamu. Jadi kamu gak usah minta maaf ya. Makasih. Makasih, Asih. Mulai sekarang, aku boleh panggil kamu Mama. Kamu serius? Alhamdulillah ya Allah. Mulai sekarang, kamu boleh panggil aku Mama. Dan Mama akan selalu jagain kamu. Ibu-ibu tahu nggak bagaimana sekarang Neng Vita sama ibu tirinya? Sekarang itu Neng Vita sama ibu tirinya, Masya Allah, maaf udah kayak perangko. Kemana-mana berdua, curhat berdua. Kalau diomelin bapaknya, kalau dulu ngadu sama neneknya, amanya tua kalau bahasa kita mah. Sekarang malah mamanya, mak tirinya tuh. Ke pasar juga berdua, bahkan bajunya juga kembaran. Iya. Kenapa? Karena memang antara Neng Vita sama matirinya tuh yang namanya Asih tuh umurnya kagak beda jauh. Jadi memang apa dunianya tuh masih deket-deket gitu. Maksudnya umurnya tuh masih deket-deket. Nah makanya ibu-ibu sekalian nih mohon maaf nih ya. Sebab Rasulullah pernah bersabda ahbib habibaka haunamma. Sayangi, cintai orang yang kamu cintai. Tapi sedang-sedang saja. Wabaghat baghidoka haunamma. Bencilah orang yang kamu benci sedang-sedang saja. Bisa jadi yang dulu kita benci sekarang yang kita sayang. Seperti ceritanya Neng Vita sama Bu Asih kan. Tadinya kan benci banget kan. Sekarang alhamdulillah itu akur banget, sayang banget. Seperti sama ibu kandung sendiri dong Umi. Lah iya Neng, bukan seperti lagi, udah menganggap kayak ibu kandung sendiri. Walaupun sebetulnya ibu Asih adalah ibu sambung, bukan ibu kandung. Sebab kan ada ibu kandung, ada ibu sambung. Makanya kalau kita jadi ibu sambung, jadilah penyambung yang baik. Insya Allah. Bundaku sayang, bundaku cinta. Yuk kita akhiri pengajian kita. Insya Allah ilmu kita manfaat ya. Insya Allah ibu-ibu semua bisa menyontoh akhlak watak karakter dari Ibu Asih. Sehingga kita tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.